Halo, perkenalkan nama saya Laurencia Satabita dari program studi PGSD kelas C. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian, jenis, dan fungsi dari lingkungan pendidikan. Disimak baik-baik ya. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan ialah untuk membantu peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekitar, seperti fisik, sosial, dan budaya, terutama untuk mencapai dari tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pertama, pendidikan informal. Pendidikan yang memang dilakukan secara langsung oleh keluarga secara alamiah dan wajar. Kedua, ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan menurut aturan-aturan yang ketat, seperti sekolah. Ketiga, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di masyarakat yang aturan-aturannya tidak terlalu ketat atau longgar dan berkesinambungan. Contohnya seperti kursus dan kursus belajar. Kami bahwa pelaksana pendidikan melalui 3 kegiatan. Pertama, ada kegiatan membimbing. Kegiatan membimbing ini berkaitan dengan pemantapan jati diri atau pribadi seorang anak dari segi-segi perilaku umum atau aspek kebudayaan. Kedua, ada mengajar. Mengajar berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, di mana seorang guru mampu memberikan pengetahuan yang lugas kepada anak muridnya dan diterima baik oleh anak muridnya. Ketiga, ada kegiatan melatih. Kegiatan melatih ini berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan seorang anak untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya saya akan membahas tentang Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan terdiri dari 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Tripusat Keluarga. Keluarga adalah pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang memiliki hubungan semenda atau sedarah. Keluarga itu tempat pendidikan yang sifat dan wujudnya sempurna untuk membentuk pribadi seorang anak. Tripusat kedua ialah sekolah. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melakukan pendidikan. Semakin maju masyarakat, maka semakin penting peranan sekolah untuk memperjuangkan generasi muda yang akan masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Pertama, ada pengajaran yang mendidik. Pengajaran yang secara serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional, bidang studi, dan tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan belajar mengajar akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional atau instruksional effect maupun efek pengiring atau nurturan effect. Efek instruksional merupakan efek langsung dari bahan ajaran yang menjadi isi pesan dari belajar mengajar. Efek instruksional ini terutama ditujukan untuk mencapai tujuan instruksional, khususnya tujuan instruksional khusus atau TIK. Sedangkan efek pengiring merupakan efek tidak langsung dari bahan ajaran dan atau pengalaman belajar yang dihayati oleh siswa sebagai akibat dari strategi belajar mengajar yang menjadi landasan dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Efek pengiring itu pada umumnya terjadi karena siswa menghidupi atau live in atau terlibat secara bermakna di dalam suatu pengalaman belajar tertentu yang pada umumnya tertuju pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang lebih umum dan fundamental serta berjangka panjang. Yang kedua, yaitu peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah, agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen, tetapi menjadi komplement yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Seperti diketahui, bidang garapan program BP adalah perkembangan pribadi peserta didik.
khususnya aspek sikap dan perilaku atau kawasan afektif. Dalam Pedoman Kurikulum 1984 SMA atau Depkdikbud 1984 halaman 41 dinyatakan antara lain, pelaksanaan kegiatan BP di sekolah menitikberatkan kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan perseorangan dan kelompok. Siswa yang menghadapi masalah mendapatkan bantuan khusus untuk mampu mengatasinya. Sementara itu, semua siswa tetap mendapatkan bimbingan karir, terutama secara kelompok. Pelaksanaan bimbingan karir yang mengutamakan bimbingan kelompok bertujuan membantu memahami diri sendiri dan lingkungannya, serta merencanakan masa depan secara lebih tepat. Yang ketiga, ada pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau disebut PSB, yang mengelola bukan hanya bahan pustaka, tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dengan kedudukan sebagai PSB, diharapkan peranannya akan lebih aktif dalam mendukung program pengajaran, bahkan dapat berperan sebagai mitra kelas dalam upaya menjawab tantangan perkembangan iptek yang semakin cepat. Dengan penyediaan berbagai perangkat lunak yang didukung oleh perangkat keras yang memadai, khususnya berbagai bahan belajar mandiri seperti modul, rekaman elektronik baik audio atau ATR maupun video atau VTR, dan sebagainya akan sangat penting bukan hanya terhadap peserta didik, tetapi juga terhadap pelaksanaan tugas tenaga kependidikan lainnya, khususnya adalah guru. Pengembangan PSB itu dapat dilakukan secara bertahap, sehingga pada akhirnya dapat berperan ganda yakni sebagai mitra kelas dalam proses belajar mengajar dan tempat pengkajian berbagai pengembangan sistem instruksional. Suatu PSB yang memadai akan dapat mendorong siswa dan warga sekolah lainnya untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir adalah peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Gaya kerja para pengelola umumnya, khususnya pengelola kesiswaan, akan sangat berpengaruh bukan hanya melalui kebijakannya, tetapi juga aspek keteladanannya. Ketiga alternatif upaya yang telah dipaparkan, yaitu dari butir A sampai D, hanya mungkin terlaksana apabila mendapat dukungan yang memadai dari program pengelolaan sekolah, baik dukungan sarana atau prasarana, maupun dukungan iklim profesional yang memadai. Khusus pengelolaan kesiswaan, agar diterapkan asas Tut Wuri Handayani yang tidak mengabaikan ing ngarsa sung tulada dan ing madya mangun karsa. Dengan demikian, iklim kehidupan di sekolah mencerminkan kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat demokratis yang dinamis dan terbuka. Tripusat pendidikan yang terakhir adalah masyarakat. Kaitan antara masyarakat dengan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi. Pertama adalah masyarakat merupakan penyelenggara pendidikan baik yang dilembagakan atau jalur pendidikan sekolah maupun yang tidak dilembagakan atau jalur pendidikan luar sekolah. Kedua adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan harus memiliki peran dan fungsi edukatif baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga adalah dalam masyarakat terdapat berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Materi yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Dikaitkan dengan 3 poros kegiatan utama pendidikan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih,
Peranan ketiga tripusat pendidikan itu bervariasi, meskipun ketiganya melakukan 3 kegiatan pokok dalam pendidikan tersebut. Kaitan antara tripusat pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Kontribusi akan berada bukan hanya antar individu, tetapi juga faktor pusat pendidikan itu sendiri yang bervariasi di seluruh wilayah Nusantara. Namun kecenderungan umum, utamanya pada masyarakat modern, kontribusi keluarga pada aspek penguasaan pengetahuan dan pemahiran keterampilan makin mengecil dibandingkan dengan kontribusi sekolah dan masyarakat. Di samping peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, dipersyaratkan pula keserasian kontribusi itu, serta kerjasama yang erat dan harmonis antar tripusat tersebut. Berbagai upaya dilakukan agar program-program pendidikan dari setiap pusat pendidikan tersebut saling mendukung dan memperkuat antar satu dengan lainnya. Di lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal, perbaikan gizi, permainan edukatif, dan sebagainya, yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa, seperti organisasi orang tua siswa, kunjungan rumah oleh personel sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya, seperti siswa ke masyarakat, narasumber dari masyarakat ke sekolah. Nah, teman-teman boleh simak gambar yang telah saya berikan tentang hubungan antara tripusat, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, keluarga akan memberikan atau membentuk jati diri seorang anak dan pengetahuan serta keterampilan tentang pengetahuan spiritual, kebudayaan, kemanusiaan, sikap, dan perilaku umum. Lalu apa yang diberikan sekolah dan masyarakat? Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa sekolah dan masyarakat akan memberikan pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan terkait tentang pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat tentang gambar keluarga, gambar lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, di mana dari ketiga gambar tersebut akan memiliki hubungan yang erat dan berkaitan. Seperti dari lingkungan keluarga antara hubungan ayah dan ibu serta anak, dengan lingkungan sekolah antara guru atau pendidik dengan muridnya, serta hubungan di masyarakat antara pribadi dengan publik umum. Oke, jadi teman-teman, itulah penjelasan tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak sesuai dan penjelasan yang kurang dimengerti. Saya Laurencia Sertabita, pamit undur diri dan terima kasih.